Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ryan Saifullah, mahasiswa aktif semester 5 program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Profesor Dr. Zairin Sarjana Hukum Bengkulu. Nah, pada mata kuliah kebijakan publik siang hari ini, saya ingin membahas tentang siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik dapat dianalogikan dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, kedua formulasi kebijakan, ketiga implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu umpan balik. Sehingga dengan adanya siklus kebijakan publik dapat terlihat sebagai proses berkelanjutan yang terus disempurnakan untuk memenuhi mengatasi suatu masalah yang adaptif terhadap perubahan. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan publik. Berikut adalah beberapa versi tahapan siklus kebijakan publik menurut beberapa pakar yang dijelaskan secara komprehensif. Yang pertama, menurut versi Dye 2013. Menurut Thomas R. Dye, siklus kebijakan publik terdiri atas 6 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, agenda setting. Ketiga, formulasi kebijakan. Keempat, adopsi kebijakan. Dan yang kelima, implementasi kebijakan. Dan yang keenam, yaitu evaluasi kebijakan. Sedangkan menurut versi Anderson tahun 2014, James Anderson menggambarkan siklus kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, perumusan agenda. Kedua, perumusan kebijakan. Ketiga, adopsi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Kelima, evaluasi kebijakan. Dan versi Howlett dan Rames tahun 2003, Michael Howlett dan M. Rames menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga pengambilan keputusan, keempat implementasi kebijakan, yang kelima evaluasi kebijakan. Sedangkan versi Dunn 2016, William Dunn menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 6 tahapan. Tahapan yang pertama penyusunan agenda, tahapan yang kedua formulasi kebijakan, ketiga adopsi kebijakan, keempat implementasi kebijakan, kelima pemantauan dan evaluasi, dan keenam perbaikan kebijakan. Kemudian ada versi Sabiter dan Jenkins Smith tahun 1993. Paul Sabiter dan Hank Jenkins Smith memperkenalkan model siklus kebijakan yang mencakup 6 tahapan. Tahapan yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, perumusan kebijakan. Dan ketiga, adopsi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Kelima, evaluasi kebijakan. Dan keenam, penyesuaian kebijakan. Kemudian ada peran aktor dalam siklus kebijakan. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat penting karena mereka berkontribusi dalam setiap tahap siklus kebijakan. Aktor-aktor ini tidak hanya berasal dari pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai elemen masyarakat seperti organisasi non-pemerintah atau LSM, sektor swasta, akademisi, media, masyarakat sipil. Interaksi antar aktor-aktor ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi efektivitas dan hasil dari kebijakan publik. Setiap aktor membawa perspektif, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, yang semuanya dapat mempengaruhi proses kebijakan dan hasil akhirnya. Dalam pemerintahan, aktor dalam pemerintahan yang pertama itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada aktor non-pemerintahan yaitu organisasi non-pemerintahan atau LSM, sektor swasta, akademisi dan peneliti, media, masyarakat sipil. Kemudian ada siklus kebijakan publik di berbagai negara. Salah satu contohnya ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, siklus kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan federal dan adanya checks and balance
antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh konkret adalah perumusan dan implementasi Affordable Care Act atau ACA yang melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintahan federal, negara bagian LSM, dan sektor swasta ACA yang dikenal dengan sebagai Obamacare. Melalui proses panjang, mulai dari identifikasi masalah, akses kesehatan, perumusan kebijakan oleh berbagai komite di Kongres, adopsi melalui pengesahan oleh Presiden, implementasi oleh berbagai agen federal dan negara bagian, hingga evaluasi yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan think tank. Nah, di Asia itu ada negara Jepang, di mana di Jepang kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh budaya konsensus dan peran besar birokrasi. Contoh konkretnya adalah kebijakan mitigasi bencana yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana alam. Proses ini melibatkan identifikasi risiko bencana, dan Badan Meteorologi Jepang, formulasi kebijakan mitigasi dan komite khusus, adopsi melalui persetujuan kabinet dan legislatif, implementasi oleh pemerintah lokal dan organisasi masyarakat, serta evaluasi melalui simulasi bencana dan penilaian kesiapsiagaan oleh akademisi. Nah, masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Dengan menggunakan analogi pengembangan perangkat lunak, kita dapat memahami bahwa siklus kebijakan adalah proses berkelanjutan yang berusaha mencapai solusi optimal untuk masalah publik. Berbagai versi tahapan siklus kebijakan dari para pakar seperti Dine, D. Anderson, Howlett, dan Rames, Don, dan Sabitir, dan Jenkins Smith menyoroti pentingnya setiap tahap dalam memastikan kebijakan yang efektif dan efisien. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat krusial, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi dan interaksi antar aktor ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi hasil kebijakan publik, menjadikan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh dari berbagai negara menunjukkan bagaimana konteks politik, sosial, dan budaya mempengaruhi kebijakan publik. Sekian untuk materi siklus kebijakan publik pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.